Ada yang ngomong harta nggak dibawa mati Pak. Yang ngomong itu nggak punya harta soalnya. Mobil nggak dibawa mati Pak, rumah nggak dibawa mati Pak. Jadi rumah nggak punya soalnya. Apa mau dibawa mati? Bawa mati coba. Mobil bisa nggak dibawa mati? Gimana caranya? Ya, kalau Anda sedekahkan itu bagus, tapi nggak harus juga. Ya, tapi Anda datang ke sini nuntut ilmu, pahala nggak kira-kira? Insya Allah dibawa mati kok pahala. Ngantarin orang tua, ngantarin mertua, bahkan ngantarin anak, itu juga pahala kok. Bahkan Anda bolak-balik ke kantor, ngurusin perniagaan Anda, itu pun ibadah, cari nafkah, benar nggak? Insya Allah dibawa mati sebagai amal kebaikan. Yang penting punya mobil dulu, baru bisa dibawa mati. Ya, kalau nggak ada mobil nggak bisa dibawa mati memang. Dan kalau Anda turun dari mobil yang bagus, itu menjadi syiar yang luar biasa, benar nggak? Nih bagi yang perempuan, Anda pergi ke Pondok Indah, Anda turun dari mobil Mercy misalnya, dibukain pintu, kan keren. Turun untuk kelihatan Anda pakai jilbab, ketahuan yang punya muslim, benar nggak? Syiar itu. Pas parkir ada tasbihnya lagi, orang tahu Islam yang punya nih. Inspirasi bagi yang lain, syiar bagi yang lain. Bahwa apa? Islam itu keren, intelek, kaya, benar nggak? Saya yang harus memberikan untuk pesantren itu. Bagaimana caranya mensupport pesantren itu? Justru harus ada penghasilan. Penghasilannya dari mana? Salah satunya adalah alhamdulillah setelah BP saya bergabung bersama BP. Masya Allah, Masya Allah. Wah luar biasa ya. Luar biasa. Akhirnya jadi bisa melakukan sesuatu yang lebih untuk teman-teman di pesantren. Jadi saya berterima kasih kepada Allah dan terima kasih pada Mas Ipo yang telah mengajak saya untuk bergabung bersama BP. Kemarin ada seorang ustadzah bertanya pada saya, Mas Ipo, Boki gabung ya di BP? Saya katakan iya, gabung aja ustadzah. Saya bilang begitu, gabung saja. Kenapa? Karena Masya Allah BP kami juga pakai ya, propolis itu kami pakai, saya, suami, ibu, anak-anak tuh, anak-anak semuanya pakai BP dan sekarang mereka nggak pakai air tuh Mas Ipo, langsung minum. Udah biasa tiap hari, udah nggak pakai air lagi langsung minum. Kenapa? Pertama, kalau kita mau berniaga, salah satu yang paling penting adalah lihat barangnya dulu. Dan British Propolis insya Allah memiliki mutu standar internasional. Kemudian yang kedua, selain produknya yang bagus, kalau kita mau berniaga tentu kita harus tahu bagaimana cara memasarkannya. Di BP, teman-teman yang sudah bergabung, teman-teman tahu, teman-teman full bimbingan, masih turun langsung, dan beberapa mentor lainnya turun langsung untuk membimbing secara rutin teman-teman semua. Yang ketiga, kemarin seorang ustazah bilang banyak banget ya ulama-ulama yang gabung di BP. Iya betul ustazah, gabung aja ustazah. Begitu. Artinya banyak kepercayaan yang diberikan oleh para pemuka agama ya, yang artinya ketika mereka sudah bergabung mereka percaya sehingga teman-teman tidak perlu berpikir lagi ini apa karena banyak ulama yang telah bergabung. Dan yang keempat, British Propolis, jangankan orang lain, saya sendiri itu pasti biasanya tuh dalam beberapa minggu udah habis, jadi pasti beli lagi. Artinya repeat order. Barang itu nggak dipakai sekali karena ketika dirasakan manfaatnya akhirnya diminum terus, akhirnya beli terus lah istilahnya ya. Kalau orang lain kan akhirnya beli terus, repeat order. Kemudian kalau teman-teman sudah bergabung di BP, nanti mungkin dijelaskan lebih oleh Mas Ipo yang lebih paham mengenai ini, margin relatifnya tinggi. Jadi saya banyak terharu juga ya ketika Mas Ipo dan Mbak Astrid, dan banyak meneteskan air mata juga ya ketika melihat banyak banget orang-orang yang akhirnya sukses berniaga bersama dengan BP. Dan BP itu salah satu keunggulannya adalah kalau dia nggak laku, mungkin kalau produk-produk lain ya, kalau misalnya nggak laku maka akan tertimbun gitu, susah untuk menjualnya. Mengikuti tren jadi susah untuk menjualnya misalnya. Tapi kalau BP itu ketika dia nggak laku, dia nggak basi dan dia nggak expire dan produknya aman. Jadi bisa dijual kapan saja. Semoga sehat selalu.